Kita loncat aja. Orang Tionghoa di Jangan kita. Populasi orang Tionghoa sudah lebih dari 1,5 juta orang di Hindia Belanda, yaitu dari 277 orang berada di Jawa dan Madura, dan hampir dalam jumlah sama atau 260.000 tersebar di pulau-pulau sekitarnya. Imigrasi besar-besaran pertama ialah pada tahun 1860 sampai 1819. Jumlah sekitar dari 318.000 orang, 40% diantaranya 128.000 orang bertempat di Jawa dan Belanda. Jumlah orang Tionghoa di Yogyakarta tidak terlalu besar, akan tetapi wilayah tersendiri orang Tionghoa menempati posisi nomor 2 terbanyak setelah orang Batavia, ya sama pada tahun 1900 sampai 1942. Komunitas Tionghoa Batavia merupakan sebuah entitas sosial yang terbesar di Nusantara dan Hindia Belanda. Keberadaan mereka berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kehadiran mereka ini diperkirakan sebelum abad ke-5 sehingga menjadi masyarakat etnis Tionghoa merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia. Komunitas di Batavia berpengaruh terhadap pelbagai kebijakan demi menghambat akses sosial vertikal dan sosial dengan berbagai restriksi. Secara umum, orang Tionghoa di Banten bukanlah sebuah kesatuan yang homogen, karena mereka merupakan dari suku yang provinsi yang majemuk. Mayoritas pendatang yang datang berasal dari provinsi bagian selatan negeri Tiongkok, yakni Fujian atau Fujian, Guangdong ataupun Guangdong. Dibandingkan ini, masyarakat Tionghoa yang ada di Yogyakarta itu lebih diayomi oleh pemerintah setempat daripada Tionghoa yang ada di Batavia. Karena yang di Batavia itu lebih ke arah kayak pedagang baru. Kemudian mereka masih berupa peruntungan untuk mencari tempat rumah baru di Batavia. Dan setelah mereka mendapatkan tempat baru atau rumah yang pas di Batavia itu, mereka persamaannya itu tetap mereka melakukan perdagangan, meskipun itu membuka toko bangunan dan sebagainya. Jelas bahwa kalau masyarakat Tionghoa ini itu mau melakukan suatu pemberontakan di situ. Jadi masyarakat Tionghoa mau tidak mau diberi peringatan oleh Belanda kalau akan diasingkan ke Ceylon atau Sri Lanka. Tetapi untuk orang Tionghoa yang berada di Jogja, mereka itu hidupnya dikatakan enak. Soalnya mereka itu diayomi oleh Sultan Yogyakarta. Jadi mereka bisa mendirikan rumah dari mendirikan rumah di daerah Godian. Nah, karena mereka bisa mendirikan rumah di Godian, itu mereka bisa membuat perusahaan di situ, katakanlah jualan sembako atau yang lain-lain. Tapi karena di Yogyakarta itu enak, mereka bisa membuat rumah itu lebih banyak lagi sampai ke daerah. Nah, karena di wilayah Godian itu rakyat Tionghoa bisa mendirikan tempat tinggal yang lebih strategis seperti di tengah kota. Bagi bangsa Tionghoa itu seperti hanya bangsa barat. Jadi mereka itu lebih merasa kalau di Jogja itu mereka itu lebih mewah, lebih istimewa tempat. Jadi tempatnya itu lebih tinggi lah daripada tempat pribumi. Jadi kalau dikatakan yang di Batavia itu lebih ke arah pribumi, tapi kalau di Yogyakarta mereka itu bisa disamakan dengan orang Belanda atau ras Belanda. Oke, jadi X faktornya adalah masyarakat Tionghoa yang datang ke Batavia maupun ke Yogyakarta bisa dikatakan disebabkan oleh imigrasi mereka dari daratan Cina melalui jalur Samudra Pasifik.
Dengan mengandalkan angin muson barat dan timur, biasanya mereka datang ke Indonesia dengan mengandalkan angin muson timur dan kembali pada angin muson barat. Tapi sebagian dari mereka menetap di Indonesia, khususnya di Batavia tadi dan juga di Yogyakarta. Nah, dengan diterimanya mereka oleh masyarakat Yogyakarta, otomatis secara tidak langsung pemerintah Belanda bisa dianggap memperlakukan komunitas Tionghoa di Batavia dan di Jogja secara berbeda. Selain itu, untuk masyarakat Tionghoa juga tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Bahkan komunitas Tionghoa ada juga di Surabaya, dan itu bisa menandakan bahwa orang Tionghoa di Indonesia ini sudah berakulturasi budaya, adat istiadat, agama, bahkan hal-hal lain dalam kehidupan kita. Makasih. Oke, itu saja. Sekian dan terima kasih.